Mbak Reni bilang, aku titip anak aku, kamu tolong liatin anak aku ya Nia, kayaknya aku nggak bisa nemenin anak aku titip anak aku ya Nia, kamu lihat-lihat ya Nia, tolong rawat anak aku. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya dalam Misteri, dan gue bakalan menceritakan kisah pengalaman horor. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Kiriman cerita ini dari Mbak Nia, dan Mbak Nia sendiri ini tidak mengalami, tapi lebih ke keluarganya Mbak Nia sendiri nih guys, yang dimana Mbak Nia ini katanya punya paman. Itu pamannya itu punya istri, katanya lagi hamil guys, yang dimana hamilnya itu berusia 4 bulanan. Si pamannya ini tinggal di rumah petakan yang cuman sekamar gitu loh guys, kayak rumah kos-kosan, terus kamar mandinya tuh di depan. Si Mbak Nia ini cerita, pamannya ini tuh kejebak di dalam situasi yang memang si pamannya sendiri ini sebenarnya sih nggak cinta-cinta banget sama ini perempuan, tapi berhubung pamannya ini kayak kecelakaan lah, hamil lah si perempuan ini, ya udah akhirnya dinikahin nih sama si pamannya Mbak Nia ini. Mbak Reni ini udah pas lagi hamil, dituntut juga untuk mandiri. Pada saat itu Mbak Reni ini kebelet pengen buang air kecil guys. Nah dia tuh langsung ngomong ke si suaminya ini, pamannya Mbak Nia ini. Mbak Reni ini ngomong, "Mas, aku pengen ke kamar mandi, aku pengen buang air kecil." Itu di jam 3 pagi guys. Terus si pamannya Mbak Nia ini tuh kayak kesel gitu loh dibangunin. Dia tuh langsung ngomong, "Apaan sih, kamu emang gak bisa apa ke kamar mandi sendiri? Orang kamar mandi cuma di depan doang kok, kamu gak bisa apa jalan sendiri? Gak usah ngerepotin orang gitu kan, aku ngantuk lah, kamu aja jalan sendiri." Nah tibalah dimana pada saat itu Mbak Nia ini hamil juga. Nah nggak selisih jauh nih sama si Mbak Reni ini hamilnya. Jadi pada saat Mbak Reni ini hamil 4 bulan, ternyata Mbak Nia itu udah isi sekitar 2 bulanan. Jadi selisihnya itu cuma 2 bulan gitu. Setelah berapa bulan, tibalah pada saat si kehamilan dari Mbak Reni ini tuh sudah sampai puncaknya, yang dimana dia tuh udah harus kayak melahirkan lah, sudah matang, sudah 9 bulan gitu kan, udah memang harus dilahirkan. Si Mbak Reni ini karena hamilnya udah gede, udah waktunya, udah bulannya, tapi dia tuh belum mulus-mulus guys. Nah dia tuh pengen pipis lagi guys, pengen pipis lagi, yang dimana tuh dia ngerasa dia tuh kayak, gue takut kalau misalnya gue ke kamar mandi sendiri, gue takut gue kepleset. Nah dia tuh bangunin lagi nih si suaminya, mas aku pengen pipis gitu, aku pengen buang air kecil. Lagi-lagi suaminya ini nggak mau bangun guys. Dia tuh yang langsung ngomong, "Kamu kan bisa ya, apa-apa tuh sendiri, jalan sendiri tuh kan bisa. Kamar mandi kan dekat, kamu buka pintu, tengok ke kiri, itu di kamar mandi. Kenapa sih harus repot-repot ngebangunin aku? Oke, kamu kan pipis juga nggak lama." Ya karena denger ocehan begitu, padahal ya tanpa dia ngoceh, dia bangun anterin juga kelar gitu 5 menit gitu kan. Ya akhirnya berhubung suaminya udah marah-marah, Mbak Renia juga udah ya udahlah gitu kan, sabar aja, tabah aja gitu. Akhirnya bangunlah dia sendiri, dan di situ tuh kayak puncaknya, benar-benar tuh kayak Mbak Reni itu nggak sadarkan diri guys. Jadi pas Mbak Reni buka pintu rumahnya itu kan kamar mandinya adanya di sebelah kiri guys. Nah di belakang kamar mandinya itu emang ada pohonnya sih nggak terlalu tinggi, itu kayak ada pohon kecapi katanya. Dia tuh kayak ketakutan, ada rasa dimana dia tuh pas buka pintu aja kayak ada sosok yang ngeliatin dia gitu, tapi dia tuh nggak berani ngomong gitu kan. Terus udah gitu dia juga udah kebelet banget gitu. Akhirnya dia keluar dengan rasa
takutnya dia, dengan rasa khawatirnya dia, dengan rasa isengnya dia, kengeriannya dia tetap berjalan ke kamar mandi. Akhirnya dia pipis nih. Pas pipis, tiba-tiba pas mau buka pintu lagi, betapa shocknya, betapa kagetnya Mbak Reni ini pas buka pintu, tiba-tiba turunlah kepala pas banget di depan muka dia, dan kepalanya itu posisinya tuh gue merinding kayak terbalik gitu sambil nyengir. Tuh pas banget itu di depan muka dia begini guys, bener-bener tuh kayak definisi tatap-tatapan, cuman yang terbalik gitu loh mukanya, bener-bener di depan banget. Terus Mbak Reni tuh langsung kayak yang shock, kaget, terus dia tuh nggak ingat apa-apa lagi. Nah pas suaminya mendusin itu jam 4:30, dia tuh ngeliat di sebelahnya itu nggak ada si istrinya. Nah akhirnya si suaminya ini bangun nyari si istrinya ini. Pas si suaminya ini bangun, dia juga kaget ngelihat si Mbak Reni ini sudah nggak sadarkan diri di depan pintu kamar mandi, tapi posisi Mbak Reni itu jadi kayak shock gini gitu guys, kayak nge-freeze, cuman matanya tuh kayak melotot gini, nggak sadar sama sekali. Dan di situ suaminya tuh langsung kayak buru-buru lari, terus kayak langsung digendong si istrinya ini, si Mbak Reni ini dibawa masuk ke dalam rumah. Pas Mbak Reni sadar ini, dia tuh udah lagi di kamar. Terus pas dia melek itu kayak perutnya tuh sakit, dan dia ngerasain kontraksi untuk pertama kalinya. Dan di situ suaminya juga kayak langsung yang kaget, yang langsung kayak, oh jangan-jangan kamu mau melahirkan gitu. Dibawalah nih ke rumah sakit. Nah Mbak Nia ini dikabarin kan kalau si Mbak Reni ini masuk ke rumah sakit. Akhirnya si Mbak Nia ini datang sama suaminya untuk jenguk. Pas si Mbak Nia di perjalanan ini, katanya si Mbak Reni tersebut ini sudah melahirkan gitu. Jadi si Mbak Reni ini ada di ruangan yang terpisah sama anaknya. Pas Mbak Nia kesana, tiba-tiba Mbak Nia tuh kayak sedih banget gitu. Dia tuh ngeliat sosok Mbak Reni tuh yang bukan Mbak Reni yang pernah dia kenal gitu. Jadi posisinya tuh tangannya tuh sudah bengkak, kakinya juga sudah bengkak. Terus dia tuh posisinya tuh sudah tidak mengenakan baju, alias baju dari rumah tuh sudah dilepas. Dia tuh cuman memakai baju dari rumah sakit. Terus yang dimana banyak selang-selang tuh yang alat-alat, kabel-kabel tuh yang emang nempel di tubuhnya si Mbak Reni ini. Udah gitu posisi mulutnya Mbak Reni juga dimasukin selang gitu. Terus Mbak Reni mau ngomong pun nggak bisa, cuman Mbak Nia ini megang tangannya Mbak Reni, tapi tuh Mbak Reni tuh kayak pengen ngomong, cuman nggak bisa gitu, cuman kayak akhirnya meneteskan air mata aja gitu. Ya udah, hasil si Mbak Nia ini kayak bilang lah ke Mbak Reni, sabar Mbak gitu, nanti kamu sembuh, kita main bareng-bareng nanti anak-anak kita gitulah pokoknya. Tapi dia cuman kayak ngangguk-ngangguk ini doang, air matanya keluar gitu. Nah itu kejadian itu jam 9 malam. Nah akhirnya kan Mbak Nia ini izin pamit lah. Pas sampai rumah Mbak Nia tuh bersih-bersih terus tidur kan. Dan dia tuh ngerasa emang dia tidur itu jam 10 malam. Pas dia baru merem, perasaan dia tuh tidur udah lama juga katanya. Dia ngimpi ketemu sama Mbak Reni. Nah di dalam mimpinya Mbak Reni bilang, aku titip anak aku, kamu tolong liatin anak aku ya Nia, kayaknya aku nggak bisa nemenin anak aku titip anak aku ya Nia, kamu lihat-lihat ya Nia gitu, pokoknya aku titip, tolong rawat anak aku. Langsung bangun dah nih Mbak Nia nih, bangun kelagepan, ditambah lagi ada bunyi telepon gitu, cuman nggak digubris dulu nih sama Mbak Nia nih. Nah dia bangunin suaminya, nah, ya gitu, aku ngimpi Mbak Reni gitu kan, udah doain aja yang terbaik untuk Mbak Reni. Udah tidur lagi, nggak bisa tidur karena kan handphonenya bunyi terus nih katanya. Ini kakak ipar dari Mbak Nia alias kakaknya si suaminya Mbak Nia nih telepon. Pas diangkat katanya dapat kabar kalau Mbak Reni ini meninggal dunia guys.
guys. Jadi kayak Mbak Nia ini shock banget lah, yang tadi di mimpi gue nitipin anak tuh ternyata bener-bener dia dateng gitu. Ya udah mau gimana lagi, karena kondisinya Mbak Nia lagi hamil, jadi ya dia nggak bisa datang ke rumah sakit, nggak bisa jengukin juga, nggak bisa ngelihat si mayatnya juga gitu kan. Cuman kayak Mbak Nia tuh ngerasa nyesek aja gitu di hatinya, dia tuh kayak semasa hamilnya sama sekali nggak ada perhatian dari si suaminya ini, malah kayak disia-siain gitu, dan pada endingnya tuh meninggal juga. Kayak rasanya tuh sedih aja gitu. Dia tuh nggak bisa ngegendong anaknya, atau bahkan dia tidak bisa menyusui anaknya untuk yang pertama kalinya, jadi kayak sedih aja gitu. Nah, akhirnya setelah itu anak dari almarhum Mbak Reni ini diuruslah sama kakaknya suaminya Mbak Reni, kakak iparnya nih yang agak-agak jutek gitu ya guys. Diuruslah sama dia. Dapat 3 hari itu tiba-tiba payudara dari kakaknya si suaminya ini tuh kenceng guys. Padahal dia tuh udah nenek-nenek gitu, udah umurnya udah sekitar 50-an, tuh kenceng. Dan tiba-tiba tahu nggak guys, tiba-tiba tuh payudaranya tuh mengeluarkan susu, yang dimana tuh keluarganya tuh shock berat. Terus kayak, masa sih bisa ngeluarin susu? Dan itu bener guys. Jadi susu yang pertama kali keluar pada saat kita melahirkan itu kan berwarna kuning ya guys, artinya tuh kolostrum gitu kan. Nah itu tuh baik dan bagus banget dikasih untuk ke si bayi ini kan. Dan bener aja guys, itu tuh bayinya pas lagi nangis dikasih itu, bener itu susu itu keluar sendiri dari payudara si kakak ipar almarhumnya Mbak Reni ini. Kayak mustahil banget gak sih kalau dipikir-pikir ya guys, kayak nggak nyambung gitu, tapi ini real nyatanya gitu. Sampai pada suatu ketika pas mau menuju hari katanya, jadi si kakak ipar dari Mbak Reni kan lagi jemur baju gitu siang-siang. Terus anaknya dari kakak ipar Mbak Reni ini lagi masak buat menuju hari malamnya. Nah si bayi ini nangis. Kakak ipar almarhum Mbak Reni ini ngomong ke si anaknya kalau, Mbak tolong bikinin susu, itu adiknya nangis gitu kan. Nah terus si anaknya ini, iya mah bentar, ini bentar lagi mau matang, takutnya gosong gitu. Ya udah, tapi tetap dibikinin nih susu. Aku udah bikinin susu nih mah, ditaruh di atas kulkas gitu. Nah terus, oh iya mbak ya, nanti mama kasih ke dede bayi gitu kan. Ya udahlah, nangis kan nih bayinya. Nah tiba-tiba si kakak ipar Mbak Reni ini nggak ngedenger lagi suara tangisan bayinya, dan anaknya dari kakak ipar Mbak Reni ini pun tidak mendengar suara tangisan bayi. Jadi mereka tuh berpikir, oh udah dikasih susu mungkin sama anakku. Nah anaknya juga berpikir, oh udah dikasih susu mungkin sama mama gitu kan. Ya udah tuh akhirnya tiba-tiba pas masuk nih si kakak ipar Mbak Reni almarhum ini masuk bawa cucian. Dia tuh bingung kalau anak ini tuh tiba-tiba susunya tuh udah habis memang, cuman tertidur pules gitu. Tapi di sebelahnya itu ada pampers, yang dimana pampersnya ini berisi pup gitu. Nah akhirnya kan karena bingung, dia tanyalah sama anaknya, Mbak, kamu tadi ngasih susu dede bayi sampai habis, udah disendawain belum gitu kan. Nah terus anaknya bingung, enggak mak, aku nggak ngasih susu gitu. Loh, itu tadi dede bayinya pup kamu yang ganti gitu. Enggak juga mak, aku dari tadi lagi masak, aku kan cuma bilang aku bikin susu doang, susunya ada di atas kulkas. Aku pikir mama yang ngasih. Dan itu masih menjadi misteri guys, susunya siapa yang ngasih sampai habis. Udah gitu si bayi ini pup siapa yang bersihin sampai dia tuh benar-benar tertidur lagi. Dan pas dilihat anak kecil gitu kan, pas datang ke 7 harinya, katanya ada beliau, ada almarhum dari si Mbak Reni ini yang lagi emang berdiri di samping lemari menatap anaknya. Ada seremnya, ada sedihnya juga ya guys. Ya
wallahu alam sih ya guys ya, tapi kita doain aja yang terbaik untuk Mbak Reni di surga sana, semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Oh ya guys, buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marissa itu aja udah, atau bisa juga lewat voice note WhatsApp yang nanti nomornya ada di kolom deskripsi. Gue Maya Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.